Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan dan dicintai Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sama di majelis yang sama-sama kita cintai, kembali kita sama-sama berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian rutin ba'da maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa, yang pada malam hari ini pengajian kita dengan materi fikih yang insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Saifuddin Amsir MA. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan wasilahnya pembacaan Suratul Fatihah kita pada malam hari ini, kita semua selalu diberikan keberkahan dan juga kesehatan serta kemudahan dalam segala halnya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan mendengarkan dan mungkin melanjutkan kajian fikih kita mengenai fikih qawaidul fiqhiyah yang insyaallah akan diisi dan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Saifuddin Amsir MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. الفاتحة على نية القبول وتمام كل سول ومأمول وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين، ثم إلى روحي خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الدين السيوطي، وإلى روح شيخنا كي هجي محمد شافي حذامي، وشيخنا الحبيب عبد الله بن حسين الشامي، وشيخنا كي هجي عبد الله الشافعي، وشيخنا قورو حسن مرطها، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baca lagi Al-Fatihah, kita niat biberkatil Fatihah wa asrariha wa anwariha. Allah ampuni dosa-dosa kita ya Allah. Allah maafkan kesalahan kita. Allah pelihara diri kita, iman Islam kita, anak istri dan harta benda kita. Semuanya Allah jaga dari segala bala, musibah dan fitnah. Yang ada niat jahat terhadap diri kita atau berbuat jahat terhadap diri kita, Allah enggak sampein. Kejahatannya enggak kena kita, melainkan Allah balikkan
jadi nikmat buat diri kita. Ya Rabb, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca lagi Al-Fatihah. Kita niat bibarakatil Fatihati wa asrariha wa anwariha, Allah sembuhkan segala penyakit kita yang zahir dan yang batin, beserta penyakit jamaah kita, kawan-kawan kita yang pada minta didoain sembuh. Allah mudahkan urusan kita, Allah gampangin hajat-hajat kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat Zawiyah Jakarta ya Allah, keterima semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, malam ini mungkin agak berbeda ya dengan kebiasaan saya, karena saya akan lebih dulu membawakan munajat saya yang sudah menjadi wiridan, bacaan saya bertahun-tahun. Di sini bukan munajat yang mengambil bentuk tawassul yang ekstrim ya. Jadi tawassulnya tawassul wajar saja. Ya cuma meminta kepada Allah dengan menyebutkan keberkahan Rasulullah. Jadi enggak yang ya nanti saya akan berikan sedikit contoh dari tawassul yang agak ekstrim gitu ya. Kita akan baca yang sebutlah tidak mengundang pertengkaran di antara dua belah pihak yang menerima dan yang menolak gitu. Ikuti saja dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا.
وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam curahan rahmat, dalam curahan ampunan, dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Materi kajian kita pada malam ini menyambungkan apa yang telah kita kaji, dan kadang-kadang saya bacakan teksnya gitu ya. Dalam pengajian-pengajian yang biasa di kalangan orang yang mengaji dengan kesungguhan, teks itu dibaca. Belakangan pun saya beberapa kali gitu mendengar kajian hadis di Masjidil Haram, dan pada saat itu saya dengar di Masjid Nabawi, ya, Al-Imam lagi membacakan kitab hadis Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sangat-sangat mengerti di persoalan hadis, sehingga dia yang memberikan komentar, memberikan ulasan luas terhadap hadis Sahihul Bukhari. Jadi namanya Ibnu Hajar apa Pak? Enggak, Ibnu Hajar Al-Asqalani bilain, Al-Asqalani. Perlu saya sebut demikian di pengajian yang mulia ini insyaallah, karena ada lagi satu Ibnu Hajar di dalam mazhab Syafi'i, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan hadis Bukhari sampai berjilid-jilid tebal itu. Saya sudah lupa menyebutkan berapa jilidnya. Karena apa? Karena beberapa edisi dicetak dengan jilid yang berbeda-beda. Bisa jadi duluan baru 15 jilid, sekarang sudah banyak taklik-takliknya, jadi lebih banyak lagi. Ya, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang duluan. Muncul yang belakangan Ibnu Hajar Al-Haytami, jagoan fikihnya mazhab Syafi'i, yang menjelaskan perbedaan pemikiran antara Al-Imam An-Nawawi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i. Jadi dari Imam Syafi'i nanti ada pembela-pembela besar dari madhabnya yang rata-rata jagoan dalam ilmu hadis. Makanya ada ucapan kullu faqihin fahuwa muhaddits wa laisa kullu muhadditsin faqihan. Saya mendengar itu pada saat-saat saya mengaji. Pada saat itu guru saya orang Mesir, namanya Syekh Abdul Maqsud. Belakangan saya ketemu dia
di Singapura tahun 97. Dulu sampai tahun 87-an dia masih ada di Asy-Syafi'iyah, utusan pemerintah Mesir untuk datang ke Jakarta dan mengajar di Jakarta, yaitu di Asy-Syafi'iyah bersama Syekh Ulwan Abdul Khabir. Ulwan almarhum meninggal. Mungkin Syekh Abdul Maksud juga karena sudah tua meninggal, saya nggak tahu lagi sekarang. Dia terus keliling sampai ke Kalimantan, ya. Terus terakhir saya ketemu di Singapura. Rupanya Singapura memberikan posisi dan tempat yang lebih layak untuk ilmunya. Saya ketemu beliau waktu ada renovasi, waktu ada pembaharuan bagi Islamic Center of Singapore di Singapura itu. Kebetulan saya dibolehkan datang, saya diundang. Dari Indonesia saya lihat yang datang itu Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Anda kenal ya? Habib Syekh Jufri, kenal dong ya? Masa ya nggak kenal tuh, yang tinggal di Condet itu. Bersama Kiai Haji Syukran Ma'mun yang diundang dari Indonesia. Wa amma Saifuddin Amsir kebetulan lagi di Singapura. Jadi kayak barang anyut bu ya, nyangkutnya pada seremoni itu. Wah, saya datang juga. Oh ma, cakep banget nih. Ada tuan guru itu. Dia masih ingat dengan saya. Saya tanya, dan dia pun bertanya kepada saya, kaifal hal an Syekh Abdullah Syafi'i? Bagaimana keadaan Abdullah Syafi'i? Saya bilang, di tahun 87 ini beliau wafat dua tahun yang lalu. 85 beliau telah wafat. Huwa khairu rijalin ahsanu rijalin an yu'asharu. Dia adalah orang yang paling patut ya, paling baik untuk diajak bergaul. Ahsanu rijalin an yu'asharu. Itulah yang dia komentari tentang Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang terakhir saya dengar dari mulutnya ucapan seperti itu. Terus ngobrol-ngobrol, ya saya jadi teringat dia cerita banyak tentang ahli hadis sampai dia mengucapkan kullu faqihin fahuwa muhaddits wa laisa kullu muhadditsin faqihan. Setiap orang ahli fiqh berarti dia ahli hadis, tetapi tidak semua ahli hadis berarti dia faqih. Kalimat itu belakangan saya terkejut karena suka ditawar-tawar oleh anak-anak yang baru belajar gitu loh. Saya punya mahasiswa itu di IAIN, banyak mahasiswa saya. Dulu beberapa periode saya mengajar sejak tafsir hadis dibuka di IAIN Jakarta. Tuan Guru Profesor Dr. Quraisy Shihab lah yang memberikan kata sambutan untuk pembukaannya, kayak gitu. Oh enak benar kita dengarkan ucapan-ucapan Syekh Ibrahim As-Sayyid Quraisy Shihab ini ya. Dan saya tahu persis bahwa Sayyid Quraisy Shihab nggak mau mencoba-coba mengajar dalam hadis. Ibu-ibu biar ikut nih ya, memperhatikan daerah ini. Kita kan udah tua-tua nih, tinggal ngedoain anak-anak kita generasi pelanjut biar jadi orang benar. Beliau ini kan summa cum laude dalam tafsir di Al-Azhar. Di mana Pak? Al-Azhar. Enggak sembarangan orang dapat summa cum laude, karena cum laude yang diterima oleh orang-orang asli dari Arab
Cuma sampai cum laude, nggak pakai summa-summaan itu. Saya waktu nanya, summa cum laude itu diberikan kepada siapa sih yang bukan orang Arab, tapi berhasil lebih dari yang orang Arab. Jadi orang Arabnya cum laude. Pak Quraisy tentu saja keturunan Arab, wong dia sayyid, tapi nggak tinggal di negeri Arab. Jadi kultur dari negerinya sendiri, Makassar, itu lebih membentuk beliau. Tetapi hebat, summa cum laude. Tapi giliran hadis, saya dengar dia, karena saya pernah diminta IAIN untuk mendampingi Pak Quraisy Shihab pada saat mengajar hadis. Jadi Pak Quraisy hanya memberikan kuliah pengantar 1 kali untuk 1 semester. Selanjutnya Al-Fakir Saifuddin Amsir yang ngajarin. Kenapa? Dia terang-terangan kepada teman-temannya bilang, wa ammal hadis fala. Kalau hadis serain nama yang lebih ingin mengajar hadis. Kalau tafsir memang itu spesialisasi beliau. Dia mau ajarkan tafsir, tapi hadis enggak. Apakah seorang mufassir itu kehilangan makna dalam hadis, Ibu? Enggak dong. Kan tafsir ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ra'yi itu lebih mendahulukan pandangan-pandangan. Tafsir bil ma'thur dengan adanya athar, riwayat-riwayat yang didengar. Bil ma'thur dengan apa yang kita terima, apakah dari Rasulullah, apakah dari sahabat. Jadi bukan dari Rasul melulu, dari sahabat pun menjadi penunjang-penunjang yang penting agar tafsir itu tidak begitu mengusung pandangan orang. Karena di suatu saat bila pandangan-pandangan yang begitu kompleks dan diajukan kepada Al-Quran itu yang di sebelah atas, maka kecelakaannya terhadap ayat Al-Quran itu sendiri akan semakin banyak. Ya, karena kan kita tahu ya, orang-orang itu bila dia belajar sedikit saja, perasaan dia ilmu sudah banyak yang dia kuasai. Wah, Ibu, saya punya contoh yang patut didengar ya. Saya mendengar itu dari Kiai Haji Nur Ali. Nggak ada yang tahu nama ini karena Anda generasi sekarang. Kiai Nur Ali itu pahlawan di Jawa Barat dan punya pasukan sendiri, namanya pasukan Hizbullah. Pasukan yang paling mencatatkan sejarah perjuangan yang sangat-sangat historis, dan terbukti bahwa pasukannya itu banyak yang mati di tempat-tempat tertentu di daerah Bekasi sana. Untuk selanjutnya Anda buka ensiklopedia yang berbicara tentang itu dalam urusan sejarah. Kalau Anda orang yang terpelajar, suatu saat bolehlah mau membuka-buka. Kalau udah mau pahala melulu, wiridan-wiridan, terserah Anda. Yang muda-muda saya berharap membaca itu. Kiai Nur Ali mengabarkan kepada saya, tempo hari Saifuddin asal ente tahu tuh si DN Aidit. Kalau di sini ada yang usianya seusia saya, lebih tua sedikit dari saya, tentu kenal, mengingat sebutan nama ini. Ibu masih ingat nggak Bu DN Aidit? Masih famili Bu? Oh enggak, syukur dah. Jadi saya nggak apa-apa ngomongin DN Aidit ya. Bapak ada yang famili DN Aidit? Nggak apa-apa Pak famili dengan dia. Toh Bapak tidak semadhab dengan dia. Kalau kata Kiai Haji Abdul Razak Makmun, Allah yarhamu, tuh DN Aidit, D-nya itu sebetulnya Ja'far.
N-nya apa Pak Kiai? Yang aneh tahu, N-nya tuh dia memang dipanggilnya masih muda si Nunung. Allahu a'lam, saya tidak tahu kebenarannya, tapi itulah yang saya dengar. Ja'far Nunung Aidit. Aidit ini nama Arab, Al-Aidid, dari kalangan keturunan Rasulullah. Ada yang marganya itu Al-Aidid. Waktu saya ke Hadramaut, saya lihat kampung khusus buat orang-orang dari keturunan Al-Aidid itu. Cuman nih Aidid bener apa Aidid tiruan? Itu yang tidak saya teliti dan nggak perlu menelitinya, orang udah mati. Ja'far Nunung Aidid menurut riwayat Kiai Haji Abdul Razak Ma'mun. Suatu saat Anda ngaji pada saya, jadi Anda boleh juga kenal dengan tokoh-tokoh kayak begini. Jadi namanya dia Ja'far Nunung Aidid, begitu kata Kiai Haji Abdul Razak Ma'mun. Yang disebut oleh Kiai Haji Nur Ali, Allahumma gfir lahu, Allah yarhamu, ya Bu. Oh, si Aidid bilang, ini ulama-ulama tukang ngumpulin kitab. Tuh kitab udah kebanyakan. Ibarat kata kitabnya dipakai untuk ngebendung kali Ciliwung, kebendung tuh Ciliwung. Tapi apa yang mereka lakukan? What the meaning of ulama gitu? Kebanyakan kitab, tapi nggak ada gunanya. Bila orang yang terprovokasi oleh kalimat orang-orang komunis, dia akan menganggap bahwa ulama adalah salah satu di antara figur-figur kejumudan di Indonesia ini, figur-figur kepala batuan. Kan orang komunis kalau ngomong kepala batu melulu, Bu. Masih ingat nggak Ibu lagunya? Yang seusia saya, yang tuaan, udah lupa, saya ingetin. Nasakom, singkirkan. Tuh. Ibu itu ingat juga dia itu. Kita diajarkan begitu kan, kelas 2 SD, kelas 3 SD, Bu ya. Tapi yang sangat diusung pada saat itu, singkirkan kepala batu. Dan bila kepala batu, maka dia menyebutnya dengan kata jumud. Makanya Hasan Bandung, orang alim besar keturunan India dari Tamil itu, yang belakangan tinggal di Bangil, ya saya suka nyerempet juga omongan saya ini. Hasan Bandung itu waktu berdebat dengan Bung Karno yang pernah jadi muridnya, namun pada gilirannya ikut juga terpengaruh ya dengan pemikiran komunis itu. Wong tetangga saya aja Bakri Sirgar bukunya kayak apaan tahu itu, Das Kapital, tek-tek bengek, anu-anu. Lalu sekretarisnya Bung Karno, siapa sih lupa, Mulyadi, apalah namanya itu. Saya punya bukunya dulu zaman saya anak-anak itu. Bung Karno menggali api Islam. Ya kan di rumah kita suka ada buku begitu, kalau di bawah bendera revolusi sih sampai dijadiin buku kiloan untuk membungkus terasi, Bu. Pada saat Bung Karno itu jatuh, ada di rumah saya buku itu, walaupun nggak boleh beli, ngambil dari rumah orang PKI di bawah bendera revolusi. Oh kan buku yang hebat itu. Waktu itu Bung Karno sebelum merdeka itu berguru kepada Hasan. Ya, Hasan itu orang alim besar ya, yang jadi ahli debat, ahli fikir pada kelompok Persis, Persatuan Islam. Ya, beliau orang hebat, kita tahu betul itu. Disambung oleh anaknya Abdul Qadir Hasan, itu yang sezaman dengan guru saya Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami, yang suka berdialog antara Abdul Qadir Hasan
dengan guru saya Muallim Syafi'i Hadami. Nah ini dalam perdebatan-perdebatannya itu, ketika Bung Karno agak cenderung pada pemikiran-pemikiran komunis, dia sempat berkata bahwa Ahsan itu kepala batu, otaknya otak jumut, udah nggak bisa bergerak, udah tidak bisa lagi melangkah maju ke depan, udah nggak bisa revolusioner, udah tek-tek bengek segala macam semboyan-semboyan yang diberlakukan pada waktu itu. Jadi otak Anda ini otak jumut, padahal itu gurunya. Maka dijawab oleh Ahsan, you jangan ngomong sembarangan otak jumut, otak jumut. Kalau saya jumut, kamu otaknya terlalu encer, makanya otak kamu otak lumpur. Jadi itu ada buku yang diterbitkan belakangan, dialog antara Ahsan melawan siapa barusan? Bung Karno. Jadi Bung Karno menyebut Ahsan otaknya otak jumut, maka sang guru dengan ringan menjawab, bila saya jumut maka inti terlibat encer, otak lumpur. Anda belum mengulang lagi istilah itu, wong kita tukang ngaji, nggak usah ribut-ributan ya. Tapi saya kan perlu untuk generasi muda ini sedikit membuat kaleidoskop dari mereka yang tidak membaca buku itu, karena ini bukan buku populer, ini bukan buku-buku novel. Saya juga nggak tahu siapa yang nulis novel zaman sekarang ini. Terakhir yang saya ingat itu Ashadi Siregar, itu aja yang saya baca. Ya, cintamu apa cintaku? Cintaku di kampus biru yang pakai kampus biru, ku gapai cintamu, hampir dipelem-pelemin. Tapi saya baca bukunya, filmnya. Saya saking goblok barangkali atau saking pinter, saya nggak pernah nonton filmnya Oma Irama. Waktu itu Pak, gue benci nih, Aji main film pakai nyiumin orang lagi. Biar keningnya juga hatinya nyium kemana. Saat itu dia katanya mencium keningnya. Lama kelamaan tuh film ada di televisi, saya nonton juga jadinya. Karena di televisi saya tidak perlu jalan kemana-mana. Ya, kita teruskan dalam agama ini. You lihat ini ya. Buat apa kitab segitu banyaknya? Itu kan. Bila dipakai untuk membendung Kali Ciliwung, terbendung Ciliwung itu, Anda tidak akan menemukan literatur yang menulis itu, karena yang mendengarnya cerita kepada saya secara langsung. Kok Kiai abisannya tuh segala Pak Amir Biki segitu hebatnya, akhirnya jadi korban. Anda udah bilangin Amir Biki, emang dia udah pernah perang? Kalau aneh kan perang bertahun-tahun inti, aneh masuk hutan. Kalau dalam cerita murid-muridnya sibuk ya, dia sendiri nggak mau menceritakan. Murid-muridnya pernah kelaparan di hutan, nggak dapat makanan Pak. Tiba-tiba dalam kesenyapan dan bukan frustrasi tetapi harapan ya, orang yang lagi nggak punya apa-apa tetapi sibuk berperang, capek kan? Di hutan lagi, tiba-tiba ada yang bergurau atau apa namanya itu ya, berceloteh. Ini yang enak nih, kata si murid itu. Yang enak ya Pak Kiai, ada nangka ame kopi nih tengah hari begini. Ya Allah, di hutan kan yang ada cuman pohon hutan, mana ada pohon nangka. Hutan yang nggak berbuah yang seperti nangka itu Bu, ya buah hutan ente makan aja, habis ente makan juga ente jengker tuh. Itu bahasa Betawinya kan gitu. Dia berharap dalam hayalannya, yang enak kita ngopi nih, ame nangka gitu. Oh nangka itu memang enak kalau udah tebal-tebal, gede-gede ya, pakai kopi, kopinya kopi pahit.
Kiai bertanggung jawab atas murid-muridnya yang diajak ke dalam hutan. Lalu dia munajat di pinggir kali, menggelar sejadah, Pak. Masya Allah, saya mesti menceritakan ini dalam kehidupan pada era kemodernan yang dibikin di film-film itu nggak terjadi hal seperti ini. Kiai Nur Ali nggak mau cerita soal ituan, karena itu banyak terjadi dan dia nggak boleh cerita sendiri. Murid-muridnya yang cerita. Satu ngomong Saifuddin, dia kepengen makan nangka ame kopi, tengari katanya enak banget kayak di kampung. Kiai Nur Ali kelihatan ke pinggir kali menggelar sejadah, 2 rakaat saja dia salat. Sudah dia balik lagi kepada komunitasnya. Nggak lama kemudian ada seorang kakek-kakek membawa nampan berisi nangka dan seketel kopi, siap dengan gelas-gelasnya yang sederhana. Nanyain, mau ngopi dek? Orang kampung juga, mau ngopi dek? Ini ada nangka nih sama kopi. La ilaha illallah. Orang-orang itu berhamburan menuju makanan yang tiba-tiba datang. Anda tidak saya minta analisis Anda untuk mendapatkan kenyataan kayak begini. Itu terjadinya berulang-ulang. Jadi perang fisik yang sampai nyebur ke kali, nembak-nembak segala macam, ataupun yang diantarkan oleh Allah dengan cara begini. Kan ini banyak kejadiannya, Pak, dalam perang di zaman Rasulullah. Dia yang saya tanya tentang Amir Biki di tahun 84. Saya lagi kuliah kerja nyata saat itu. Saya di hutan kayu, Amir Biki di Tanjung Priuk. Saya cuma diteriak-teriakin orang. Din, ente nggak lihat no orang pada ngacak no sampai ke Blok M? Kenapa? Ada orang gila di bis. Ngapain? Teriak-teriakan apaan? Dia teriak, kamu enak-enakan, kamu senang, saudara-saudara kamu dibantai. Orang di daerah Blok M, dan dia pulang ke Tanjung Barat itu nggak kedengeran tuh soal Tanjung Priuk pada saat itu. Orang nggak tahu, Bu, karena belum diberitakan kan. Oh, dia teriak-teriakan, dibantai. Wah, ini orang udah stres kali. Nggak apa-apa dibantai. Dia nonton film jadi ngacak begini nih. Orang nggak memperhatikan, Pak, pada waktu itu. Saya pun yang lagi Isya nggak sempat baca kitab dong. Ntar saya baca dia bisa Isya. Azan dulu ya. Oke. Bismillah. Bagus dibilang. Sononya dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
Rasulullah. حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة Ya Allah. حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة وأشرف يا ودرجة أرحم العالية الراحمين. الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Para jamaah yang saya cintai, Bapak, Ibu, anak-anak saya akan melanjutkan yang tadi itu ya. Dan pengajian kita nggak akan hilang, tetapi dengan saya rasa-rasanya inilah kelemahan saya. Sering ngacak kata orang, tetapi akan saya kumpulkan pada pengajian ini. Kan ada patokannya. Saya akan membaca yang materinya itu Ad-Darar Yuzalu, ya. Tapi perkenankan saya untuk menghadirkan yang satu ini. Kiai Nur Ali waktu itu saya tanya, dia bilang, Amir Biki Saifuddin anu dinasehatin. Barangkali ini berguna untuk di suatu saat akan kita lakukan. Dia nggak tahu perang, cuman banyak duit. Barangkali emosi perjuangannya itu agak meletup-letup karena dia memang dari daerah yang agak temperamennya itu terbentuk lewat negerinya dia, kampungnya dia, untuk lebih cepat panas dibandingkan dengan orang-orang Jawa misalnya gitu, atau orang-orang kita orang Sunda. Dia dari Gorontalo, dekat dengan Manado, dekat dengan Minahasa, yang jangan orang hidup, orang udah mati aja dia pakai panggil. Orang Minahasa kan bisa manggil orang mati, Bu, dari kuburan hidup lagi. Ya, dia di lingkup kayak begitu, tapi ini bukan omongan Kiai Nur Ali secara persis. Ini yang membentuk Amir Biki, orang cepet, kata orang anak sekarang, temperamental gitu. Ane bilangin Amir Biki, ente belum pernah perang. Ane kalau ane masih muda, ane yang turun perang. Kata Kiai Nur Ali begitu. Kalau badan ane masih muda, ane yang turun perang. Ane udah tua, urusin yang lebih penting aja deh. Itu urusan ucapan, bila saya masih muda, saya yang turun perang. Seimbang dengan ucapan radhiyallahu an Sayyidina Abdullah bin Zubair pada saat dia menjadi panglima yang sangat bertahan mempertahankan Masjidil Haram dari serangan Yazid bin Muawiyah yang membunuh siapa saja yang bertentangan politik dengan dia.
Sebabnya saya salinkan ini karena Anda kesulitan membaca literaturnya secara tepat. Maafkan, ini saya lihat belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Muhadarah fi Tarikh Al-Islamiyah oleh Hudharibik ini belum diterjemahkan. Waktu itu Abdullah bin Zubair umurnya udah 75. Waktu dia masih muda, Masya Allah, Tabarakallah. Jangankan sekadar anak-anak Arab yang cengeng-cengeng misalnya, yang gagah-gagah pun nggak tepat berhadapan dengan Abdullah bin Zubair. Dia bisa merobohkan orang di atas kuda, karena bila dia lompat ke atas kuda, maka kuda itu dengan mudah dia susul ke atas punggungnya dan menendang orang yang ada di atasnya. Itulah kegagahan Sayyidina Abdullah bin Zubair. Dia begitu lekat dengan Masjidil Haram sehingga orang takut berlaku sembarangan di Masjidil Haram. Tapi saat ini dia lagi dikepung dan dia mesti berperang. Maka dia berkata, "Lau kuntu min aqranihim lakafaituhum." Seandainya saya masih sebaya dengan mereka, aku akan bereskan mereka. Mereka bukan apa-apa. Dalam jumlahnya yang banyak bukan apa-apa. Wong kita di masjid, yang masuk kita belah kepalanya. Lau kuntu min aqranihim lakafaituhum. Itu ucapan Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Zubair. Dan dia juga sahabat Rasulullah. Jadi ayahnya Zubair bin Awam sahabat, beliau pun sahabat. Untuk lebih jelasnya Anda baca Mahmud Syith Al-Khattab dan baca yang lain-lain. Mudah-mudahan udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya lihat di buku itu. Insyaallah, thumma masyaallah. Ki Nur Ali bilangin, kalau ane muda ane yang perang, bukan ente. Amir Biki dibilangin siang. Ada provokator waktu itu. Bergerak dia dengan gagahnya, badannya gede, hebat. Dia mau pencet itu polisi atau tentara yang sengaja-ngaja waktu digesuh oleh masyarakat. Karena dia kan pakai sepatu, Bu, ya, Bu. Dia pakai sepatu masuk ke dalam masjid, gitu loh. Masuk ke dalam masjid dan sepatunya itu kena air comberan. Kalau di Tanjung Priuk itu kan airnya gitu ya, kalau laut pasang gimana, Bu? Ibu tahu ya? Dia kan naik. Comberannya busuk. Dia bertolak pinggang dan dia adalah seorang militer. Saya sayangkan, ini militer gimana sih? Aduh, ceritanya menyedihkan sekali. Dia masuk ke masjid, orang bilangin, "Pak, ini masjid." "Apaan lo masjid-masjid?" Masyarakat berontak, ditangkap. Ribut masyarakat, nggak setuju dong. Masa dia yang kontorin masjid, gue yang ditangkap? Banyaklah orang. Tapi rupanya pancingan dan siasat benar-benar begitu mudah mematahkan orang. Allahumma sallimna ya Allah. Allah selamatkan kita insyaallah dari fitnah-fitnah model begini. Nggak pernah naikin harkat bangsa kita. Masjid dimasukin dengan sepatu kotor, masyarakat marah, dia ambilin air comberan itu dengan sendokan-sendokan dan dilemparkan ke dalamnya. Orang mungkin marah, ngamuk dibawa, yang ngamuk ke kantor polisi. Dan malam itu berkumpul, dipanggil orang, tuanku yang jadi pemimpin di PTDI, orang tua itu dari Aceh. Saya suka ngobrol dengan dia. Pak Ahmad, orang tua itu kolonel dulu di CPM pangkatnya, tapi dia udah berhenti, atau mungkin di brigadir jenderal, saya nggak tahu. Dia udah masuk, anak buahnya semua dipanggil oleh Amir Biki. Ini gimana harkat Islam dibejak-bejak orang? Saking emosinya, muncul orang-orang yang bilang, maju, maju.
Terlupakan kalimat Kiai Nur Ali yang berkata, kalau mau ngapa-ngapain jangan malam, siang. Lupa Pak. Saya sih ceritain aja apa adanya, wong saya juga udah jadi mahasiswa waktu itu. Lupa malam. Nih yang nggak pakai pikiran, cuman pakai emosi doang. Mentang-mentang nggak mempan dibacok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Fulan bin Fulan. Saya nggak tahu peristiwanya, tapi saya dengar ceritanya. Saya KKN di Kayu Manis, peristiwa di Tanjung Priuk, jadi nggak terdengar Pak waktu itu. Mereka maju menyerang, saat itulah mereka bergelimpangan, nggak ada yang pulang. Ada yang pulang luka, tapi nggak bisa pulang lagi karena dimatiin. Waktu saya mesti muktamar NU di situ Bondo, nggak kenapa-napa, saya yang dikerubutin orang. Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya gimana sih? Kok Pak LB Murdani cuma bilang 9 orang yang mati? Orang-orang Condet ngelihat bertruk-truk yang mati diangkut ke daerah Condet. Saya nggak tahu. Murid-murid saya banyak di Condet. Tahun itu saya kepala sekolah aliyah di Condet. Oh, banyak ustadz malam bertruk-truk. Rumah saya di sebelah Berlan. Berlan pun belanwirnya itu habis semua. Pergi ke pusat sana, dibersihin. Apakah 9 orang perlu manggil belanwir sampai kosong? Dan bukan di Matraman saja, beberapa pusat belanwir datang ke semua menyapu bersiur. Aduh, saya biar jadi apa? Jadi hal yang saya catatkan untuk pribadi saya, karena saya akan munajat kepada Allah. Jangan begini cerita orang Islam. Allahu Akbar, bergelimpangan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Saya matiin dong, ya enggak? Rezeki belakangan adalah rezeki belakangan si urusan duit nih. Ala kulli hal, bas yani, waktu di situ Bondo saya ditanya oleh ulama-ulama itu, gimana sih sebetulnya Tanjung Priuk? Kok nanyain gituan? Soalnya LB Murdani lagi mau berdekap-dekapan dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin, pejuang tua yang sudah dapat martabat mukasyafah. Kok dia mau ngundang orang-orang begini? Wallahu alam, saya nggak tahu cerita itu. Tapi saya lihat cara berpelukannya Kiai As'ad itu bukan berpelukan mesra, tapi berpelukan dengan apa? Menolehkan wajahnya ke arah lain. Itu bukan tanda kemesraan. Saya nggak tahu Pak, tapi saya lihat di fotonya blok dia ke sana, LB ke sini. Nah, itulah persoalan yang Anda harus ketahui dari ulama kita. Begitu mewanti-wanti ucapan si DN Aidit, Ja'far Nunung Aidit, yang mengganti menjadi Dipa Nusantara. Masih ingat Bu ya? DN-nya apa Bu? Dipa Nusantara. Dia mau mengecilkan Pangeran Diponegoro. Lu baru Diponegoro dikit. Negoronya juga di situ Bukit Selarong, Bukit Menoreh, kan dikit. Dia apa? Ya Magelang dan sekitarnya. Sekarang jadi pesantren daerah itu. Pesantren apa ya namanya, kok saya lupa. Nah, dikit negara yang dijadiin pusat perjuangannya Pangeran Diponegoro cuma itu ya, Diponegoro Abdul Hamid gitu ya nama Islamnya, Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Panotogomo, kan gitu. Khalifatullah Tanah Jawi. Ya Tanah Jawi. Jawinya juga cuma di situ. Jawi yang lain dia belum pimpin. Maka si komunis ini berkata, saya bukan Diponegoro, lebih dari itu, Dipa Nusantara. Kalau Nusantara kan dari Sabang ke Merauke.
Dia yang merengkuh itu. Itulah Eri Cokro versi DNID. Ya, semoga Anda mengingat ini buat anak-anak kita. Di Ponegoro jauh lebih besar cakupannya daripada di Panusantara lebih besar cakupannya daripada di Ponegoro. Dia ingin begitu, alhamdulillah dia ditembak mati. Alhamdulillah dia ditembak mati. Nah, jadi anak-anak muda biar dia dengerin nih. Ente nggak ketemu di kitabnya, wala di buku. Banyak orang pada mati nggak sempet ceritain itu. Saya baca soal di Ponegoro karangan Muhammad Yamin, terbitnya tahun 50-an. Terbitan pertama tahun 45. Terbitan kedua ada di rumah saya tahun 52. Itu tentang di Ponegoro. Saya tahu zaman DNID mati dan saya cerita ulama-ulama yang saya dengarkan itu. Nah, jadi ini semua kalau mau disimpulkan mesti ada yang bersiap untuk apa? Untuk ad-darar yuzalu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-darar yuzalu. Setiap yang mencelakakan harus disingkirkan. Hadis Rasulullah. Nah, inilah pengajian kita akhirnya kumpulnya ke situ juga. Jadi biar ngaco-ngaco masih benar juga ente ya, akhi ya. Biar saya kelalang keliling ke tujak beling, melaku ke tujak paku. Kata tukang obat zaman dulu. Tetapi saya kembalikan itu pada kaidah fikhiyah ini. Ad-dararu yuzalu. Saya akan membacakan hadisnya supaya saya jangan kehilangan barakahnya. Ibu-ibu jangan cepat-cepat lesu. Kan ini pengajian kita ya. Nah, Bapak gitu juga ya. Saya bacakan hadis Rasulullah. Asluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Asal dari kaidah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La darara wala dhirar. Anda tidak boleh mencelakakan orang dan tidak boleh dicelakakan orang. La darar wala dhirar. Anda jangan mengganggu dan jangan diganggu. Jadi nyelakain orang nggak boleh, dicelakain juga kagak boleh. Ngapain kita mandah-mandah sehingga kita dicelakakan orang? Akhrajahu Malik fil Muwatta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik ya. An Amr ibn Yahya an abihi mursalan. Ini hadis mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya. Wa akhrajahu Al-Hakim fil Mustadrak. Juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Nah, ini yang menyusulkan apa yang tidak diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tamad, yaitu 6 kitab ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibn Majah. Ada yang kurang, ada yang cepat-cepat dibuang-buang, kata Al-Hakim. Padahal ini masih bagus-bagus nih, jangan dibuang-buang, aku susulkan. Itu namanya kitab Al-Mustadrak. Masih cakep kok udah dibuang-buang aja, lantaran dianggap nggak begitu kuat oleh para imam-imam kita yang besar-besar itu. Maka Al-Hakim An-Naisaburi begitu telitinya, yang ini sih jangan dibuang dulu, biar melengkapi yang itu. Nah, itu kitab itu disebut Al-Mustadrak. Wal Baihaqi disebut juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Nanti kita akan meriwayatkan ini Bu ya. Wa Daruqutni min hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri. Allah Karim. Ini sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Jadi tadi dari Amr bin Yahya hadisnya hadis mursal, sekarang langsung dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. Wa akhrajahu Ibnu Majah min hadits Ibnu Abbas wa Ubadah ibn Samit.
Jadi hadis la darar wala dirar diriwayatkan dari berbagai jalan yang semuanya kuat. Sahabat-sahabat besar, apakah dia bernama Abi Sa'id Al-Khudri, ya, ataupun Ibnu Abbas, Abdul bin Abbas, maupun Ubadah Ibnu Samit, semuanya sahabat-sahabat Rasulullah yang langsung meriwayatkan hadis itu. Ibu bapak sekalian, saya ingin Anda mengikuti saya membaca hadis ini. Jadi sampai di rumah keingetan, ya. Jadi ngomelin anaknya yang bandel-bandel pakai hadis ini aja, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Udah hafal, Bu, ya? Apaan? Saya sih udah percaya Anda hafal. Anda jangan mengganggu, tetapi Anda tidak boleh diganggu. Anda tidak boleh mencelakakan orang, tetapi Anda jangan dicelakakan orang. Sampai di sini, insyaallah taala pengajian ini pada session ini memang belum habis. Ya, besok komentar-komentar saya terhadap ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini, la darara wa la dirar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa ya, nanti saya akan bawain proposal buat tanah yang saya udah wakafin, gitu ya. Ibu-ibu jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit aja, tapi biar seringan dikit. Jadi kan cepet tuh kebangunnya. Revinal ya, Revinal, ente dong gerakin gitu loh. Nah nanti aneh itu ada jamaah saya nih Revinal, tinggal di Kuitang. Mungkin dia mau ketemu teman-teman yang lain. Ente jadi koordinator, bantuin aneh di sini ya. Iya, dia orang ahlinya. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah, kajian fikih kita pada malam hari ini. Semoga dapat kita ambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan demikian, sebagai kata penutup, marilah sama-sama kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.